Halo semua, perkenalkan kami mahasiswi Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi Sarjana Farmasi, kelas C semester 7. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan peran farmasi dalam penanganan kardia arrest. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, di sini saya sendiri Aprilia Putlokonuha sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Yang berikutnya Arni Adelia Sura sebagai pemateri kedua. Yang berikutnya Donansia Yulianti Umi sebagai pemateri ketiga. Dan Efrosina Rianon Kellen sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang kardia arrest, kita harus tahu apa itu kardia arrest. Nah, kardia arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini bisa terjadi pada seseorang yang mempunyai penyakit jantung atau tidak. Kardia arrest ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan mendadak, sehingga tidak dapat diperkirakan. Kardia arrest dapat disebabkan karena serangan jantung atau aritmia jantung, khususnya vibrasi vertikal dan vertikal tachycardia tanpa nadi. Hal ini terjadi akibat arteri koroner yang menyuplai oksigen ke otot-otot jantung menjadi keras dan menyempit akibat sebuah material atau plak yang terbentuk di dinding dalam arteri. Manifestasi klinik dari kardia arrest yaitu gejala yang paling umumnya adalah munculnya rasa tidak nyaman atau nyeri dada yang mempunyai karakteristik seperti perasaan tertindih yang tidak nyaman, diramas, berat, sesak atau nyeri. Nah, lokasinya di tengah-tengah dada, di belakang sternum, menyebar ke bahu, leher, rahang bawah atau kadang lengan dan jarang menjalar ke perut bagian atas. Hal ini dapat bertahan selama lebih dari 20 menit. Gejala yang mungkin ada atau mengikuti adalah berkeringat, nausea atau mual, sesak napas, kelemahan, dan tidak sadarkan diri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kode blue. Jadi, kode blue adalah kode panggilan yang menandakan adanya kegawat daruratan pasien, yaitu henti nafas dan henti jantung. Nah, tahapan pelaksanaan pengawasan kegawat daruratan terdiri atas 5, yaitu yang pertama, pengenalan tanda awal keadaan kondisi kritis akut. Yang kedua, panggilan kode blue. Yang ketiga, tindakan resusitasi atau pertolongan pertama terhadap jantung paru. Dan yang keempat, pengelolaan pasien pasca resusitasi jantung paru. Dan yang kelima yaitu laporan dan evaluasi kode blue. Yang berikut asuhan kefarmasian bagi pasien sindrom koroner akut menurut Depkes RI tahun 2006, yaitu pelaksanaan asuhan kefarmasian. Apoteker dapat berperan dari awal atau bisa dilaksanakan sebelum penderita ke rumah sakit, di rumah sakit, dan atau setelah keluar dari rumah sakit atau komunitas. Nah, rencana asuhan kefarmasian yang dibuat untuk penderita sindrom koroner akut harus mempunyai tujuan untuk mengatasi masalah gejala yang muncul dan meningkatkan kesempatan bertahan untuk jangka waktu lama dengan kondisi bebas dari terapi. Nah, yang pertama yaitu peran apoteker sebelum ke rumah sakit untuk pasien sindrom koroner akut yaitu pelaksanaan pharmaceutical care sebelum ke rumah sakit atau komunitas adalah seorang apoteker harus dapat mengenali bahwa seseorang telah terkena PJK atau sindrom koroner akut dari gejala dan keluhan yang dirasakan kemudian dikeluhkannya. Nah, berdasarkan gejala dan keluhan yang spesifik dari pasien dengan kemungkinan sindrom koroner akut, maka yang diberikan yaitu yang pertama, berikan asetil salisilat 300 mg dikunyah, yang kedua yaitu berikan nitrat sublingual, dan yang ketiga yaitu kirim ke fasilitas yang memungkinkan. Baik, selanjutnya yaitu peranan farmasi dalam penanganan cardiac arrest di rumah sakit. Yang pertama,
peranan farmasi di instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat. Rencana pharmaceutical care yang dibuat harus mencakup dan mempunyai tujuan dalam hal menjamin dan memastikan ketersediaan dan distribusi barang-barang kefarmasian untuk terlaksananya terapi atau penelaksanaan pasien SKA secara optimal. Yang kedua yaitu rawat inap, ICU atau CVC. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pengoptimasian regimen obat antiangina penderita SKA untuk menjamin kerasionalnya. Yang kedua yaitu memonitor setiap penambahan atau penggantian regimen obat pada pasien SKA. Yang ketiga yaitu memberikan konsultasi pada pasien untuk memastikan bahwa dia mengerti tujuan dari pengobatan dan menggunakan obatnya dengan tepat. Dan yang keempat yaitu memberikan konsultasi pada pasien perihal pola hidupnya. Yang kelima yaitu memastikan bahwa pasien mendapatkan saran dan obat yang kontinu ketika keluar dari rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu memastikan prinsip-prinsip dari manajemen DRPS sudah berjalan dengan optimasi. Yang berikut yaitu khusus untuk penyakit aritmia dan cardiac arrest. Yang pertama itu harus menjamin ketepatan pemberian terapi obat untuk mengontrol AF penderita. Yang kedua yaitu menjamin ketepatan penggunaan digoxin dan pemeliharaan pemilihan regimen obat. Yang ketiga yaitu monitoring kondisi umum penderita secara bertahap, khususnya keratinin plasma dan kalium. Dan yang terakhir yaitu melakukan konseling kepada penderita dan memberikan masukan lain sebagai tenaga profesional kesehatan terhadap tanda dan atau gejala dari toksisitas digoxin. Yang berikutnya obat-obatan yang digunakan. Untuk obat yang pertama, tablet GTN sublingual. Jadi, untuk obat golongan nitrat, sebelum keluar dari rumah sakit, pasien sebaiknya diberikan informasi atau penjelasan tentang obat-obat yang akan digunakan dan cara penggunaan obat yang benar. Apabila terdapat angina yang terjadi lebih dari 2-3 menit, pasien dianjurkan untuk memakai 1 dosis nitrat sublingual. Tablet GTN adalah untuk membantu mengurangi sakit dada yang dirasakan atau yang dialami selama berada di rumah sakit. Obat-obatan yang kedua adalah obat isosorbit mononitrat. Jadi tablet ini digunakan untuk mencegah sakit dada. Jika digunakan berkala, obat ini dapat mengurangi sejumlah kondisi yang memerlukan penggunaan tablet GTN sublingual. Tablet isosorbit mononitrat bisa menyebabkan sakit kepala pada beberapa hari pertama pengobatan. Tetapi, efek dari obat ini akan hilang pada penggunaan kontinu. Obat yang ketiga, obat aspirin. Jadi, obat aspirin dosis rendah bisa mengurangi kemungkinan serangan jantung berulang dengan cara melekatnya sel-sel darah bersama-sama. Aspirin paling baik digunakan bersama makanan untuk mencegah iritasi lambung. Obat yang keempat, obat bisoprolol. Tablet ini dapat mengurangi kemungkinan penderita mendapat serangan jantung berulang. Obat ini juga cepat menormalkan jantung yang berdebar-debar atau denyut jantung yang meningkat. Dan juga dapat mengurangi gejala dan keluhan angina yang dirasakan oleh penderita. Obat yang terakhir, obat ACE inhibitor. Obat ini selain dengan baik dapat mengontrol tekanan darah, juga sangat bermanfaat menjaga dan melindungi jantung. Dengan kata lain, obat ini, walau dengan kondisi tekanan darah penderita yang normal, juga tetap diberikan dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara kondisi jantung agar tetap baik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.